Down diinfus sebel gitu loh. Kita tahu perasaannya orang sakit itu pasti sebel, kok lama banget sih, buat nih diapain sih, apa sih tindakan selanjutnya, padahal Kalau boleh tahu sakitnya apa, terus operasi apa? sakitnya apa ya, sakitnya itu mungkin kalau dugaan yang sekarang sih relapse dari penyakitnya 16 tahun yang lalu ya. 16 tahun yang lalu itu dia pernah ada cancer di usus, dan waktu kita berobat di Pineng itu 16 tahun yang lalu itu sudah dipotong memang, tapi waktu itu ayah saya menolak untuk kemo dan segala macamnya karena waktu itu memang badannya memang udah lemah dulu. Nah ternyata 16 tahun itu bisa dirubah, bisa bertahan dengan pola hidupnya, apa yang sehat, olahraga, makan yang sehat, makan yang nggak macem-macem. Tapi mungkin relapse-nya gara-gara mungkin kelepasan kali ya, atau gimana Pak? Coba. Ya udah waktunya lah ya, udah Tuhan izinkan aja. Nah, Ya. jadi udah umur 82 juga dan 16 tahun sehat banget gitu, nggak pernah sekalipun masuk rumah sakit tuh papa saya nggak pernah. Jadi ini masuk rumah sakit lagi dan ya harus dirawat lagi, tapi ya mujizat tetap ada. Sampai hari ini dia kuat banget. Sampai hari ini Ngelewatin dia. semuanya yang kita yang dokter pun yang kayaknya dugaannya udah kemana-mana, tapi ternyata beliau memang fighter banget, jadi kuat banget. Justru kita yang nungguin yang nggak kuat, malah kadang-kadang yang nganterin gitu, kadang-kadang kita udah keluar air mata, kita hapus air mata supaya nampak kuat, ternyata papanya sendiri di ruangan kuat banget, memang fighter gitu loh. Usianya udah 80 berapa? 82. 82 ya. Oke. Menemani ayah terutama kemarin pada saat operasi, seperti apa mungkin ada rasa was-was, deg-degan gitu kan namanya operasi. Iya, namanya umur 82 itu apapun tindakan untuk papa itu membuat semuanya was-was. Bahkan dokter pun dia was-was juga gitu loh. Apalagi dengan usia papa yang sudah 82, Resikonya lebih besar. anestesi total itu resikonya jauh lebih besar. Jadi setiap kali tindakan ya kita berdoa, kalau memang dia tidak bangun dari anestesi ya pasti Tuhan udah peluk dia. Tapi kalau Tuhan masih izinkan papa ngelihat anak-anaknya bahagia, cucu-cucunya bahagia, ya papa pasti bangun dari anestesinya, dan ternyata ya terbukti ya bangun dengan segar. Ini udah tindakan yang kedua kalinya. Ya ini udah kedua kalinya dia tindakan dan gokil deh. Jadi kita sekarang masih lagi nunggu, jadi memang udah di biopsi juga, udah ketahuan jenisnya apa. Sekarang dokter lagi ngeracik obatnya, jadi kita juga baru tahu ya kalau ternyata penyakit itu tuh nggak semudah begitu udah biopsi udah ketahuan jenisnya obatnya udah langsung ada gitu, ternyata enggak. Jadi biopsi pun mereka tuh benar-benar kita nggak Detail. ngerti di lab, Dia cari detailnya. kembang biakan apa segala macam untuk tahu jenisnya itu apa, perlu waktu 1 mingguan baru harus tahu jenisnya, dan ternyata nggak berhenti di situ, jadi obatnya pun masih kita harus nunggu lagi. Jadi kita cuma minta bantu doanya, semoga sambil mudah-mudahan bisa cepat keluar obatnya, kemudian papa juga masih bisa lebih sabar dikit untuk nunggu ya. Iya, karena obatnya. kan kita tahu lah perasaan orang yang sakit itu setelah tindakan dan diinfus sebel gitu loh. Kita tahu perasaannya orang sakit itu pasti sebel, kok lama banget sih, buat nih diapain sih, apa sih tindakan selanjutnya, padahal ya memang kita juga prosesnya memang prosesnya memang begitu, karena kalau cancer atau apapun itu kalau salah kasih obat fatal gitu, fatal banget. masuk lah. Nah itu sih. Hari ini udah lepas ventilator, mungkin ditunggu dulu sampai stabil, biasa 1 kali 24 jam, habis itu pindah ke kamar inap biasa. Nanti kalau di kamar inap biasa ternyata kondisi masih tetap stabil, tetap terus bagus, mungkin baru boleh pulang. Oh gitu. Jadi dirawat inap juga, di kamar rawat inap, belum tahu berapa lamanya gitu Ya, ya? belum. Karena memang ini ya kita sih pengennya cepat, tapi kalau dilihat dari situasi dan kondisi ini pengobatannya harus sabar. Sedikit demi sedikit. Ya memang agak panjang, tapi kalau kita sabar, kita berserah sama Tuhan, ya finishnya enak. Iya. Kalau untuk makannya sendiri masih Udah pakai ini NGT. Saat ini Pakai selang. sementara makannya pakai selang, karena
dibantu pernafasannya dari tracheostomi, dibolongin, jadi papa belum. Ya mungkin nanti pelan-pelan Pelan-pelan diajarin untuk minum dulu, baru bisa makan. bertahap. Bertahap. Kalau untuk yang nungguin sendiri seperti apa nih? Ganti-gantian atau seperti apa? Mungkin ada jadwal-jadwalnya gitu bagi-bagian. Kan kebetulan lagi di ICU, jadi kalau di ICU kan memang nggak bisa ditemenin 24 jam di dalam. Jadi kita ganti-gantian aja. Paling kalau udah jam besuk, udah jam waktu ini, kita udah pasti standby. Kalau di kamar inap ya pasti ganti-gantian anak-anaknya pada Kebetulan juga banyak adik sepupu, ada susternya papa juga khusus yang ikut temenin ya. ganti-gantian. Ya, mungkin jadi lebih protektif nggak sih terhadap apa-apa mengingat kondisi kesehatannya kan Oh iya. udah banget. Itu ini banget sih. Jadi kemarin kayak begitu tahu kita langsung kayak browsing gitu. Oh kalau cancer tuh aku penyebabnya apa gitu kan. Dari makanan juga bisa, dari panci makanan juga bisa, dari box makanan anak-anak juga bisa. Jadi Iya. itu kita kayak oh udahlah kita ikhtiar lah ya mungkin bahasanya. Jadi ganti pancinya yang stainless steel, box makan anak-anak juga ganti. Tupperware yang plastik Kan tuh, nggak boleh gitu-gitu. yang katanya kesayangan emak-emak tuh Tupperware plastik. Nah itu juga Ternyata Tupperware serem. harus diganti per 3 bulan, nggak boleh dikumpulin. Iya. Ya paling kayak gitu-gitu sih. Pokoknya apa yang bisa kita jaga ya pasti kita jaga. Ya. Itu aja. Kalau untuk makanan sendiri nanti setelah mungkin pulih gitu ada yang pantangan-pantangan nggak boleh makan apa gitu, harus bolehnya makan apa gitu. Apa ya kalau dok apa? Ya itu masih panjang ya Masih mas. panjang Dia kan sih. masih belajar minum aja masih belum. Cuman gitu. yang pasti kalau pantangan-pantangan orang cancer itu daging merah, ya. Terus Tapi kalau udah sekarang ini memang perlu protein, Oh iya. protein tinggi semuanya perlu. Ya mungkin kalau yang bakar-bakar kayak gitu-gitu kali ya nggak boleh. Minyak-minyak dikurangi. Tapi sekarang pokoknya apa yang dia bikin happy udah nanti kita kasih. Tapi kan masih belum bisa juga. Iya. Kalau kemarin langkah dia untuk melakukan operasi memang sudah saran dari dokter atau seperti apa sih mungkin Kak? Keputusannya gitu harus operasi gitu. Jadi kemarin itu sebenarnya bukan operasi yang dibedah yang besar gitu Enggak. enggak. Jadi memang itu life saving kemarin itu karena memang dia nafasnya itu nggak Susah, bisa. ya. Jadi nggak ada airway-nya. Jadi kita harus bikinin jalurnya itu harus kita buka supaya dia bisa nafas. karena ada penyempitan, ada massa yang tumbuh yang menghimpit gitu loh. Jadi kalau kita narik nafasnya lancar, tapi keluarnya itu yang susah. Pertukaran apa namanya CO2 ya. Ya. Jadi ke trapping gitu. Jadi akhirnya kita lubangin di sini supaya oksigennya bisa masuk. Iya gitu. Yang kedua kemarin memang di bronkoskopi namanya jadi supaya dilihat kan dalamnya itu apakah jalur dari si paru-parunya ini ada yang terhambat masa atau enggak. Jadi kalau ada yang terhambat bisa dibuang gitu. Sekalian bersihin cairan-cairan yang ada di paru-parunya. Kak, kemarin katanya anniversary juga ya. Iya, Pas kebetulan Papa sakit atau seperti apa mungkin momennya gitu Kak? kelupaan ya Maya. Nggak Ya, keinget, Nggak keinget ya kan apa. memang udah lagi fokusnya di sini. Gitu. kita memang lagi mencurahkan isi hati dan pikiran untuk papa. Jadi pas diingetin orang, wih kita anniversary ya baru. Nah, selamat anniversary ma apa. Jadi ya di rumah sakit aja saling ciuman dan saling memberi pelukan. Oke, berarti belum ada kayak misalnya hadiah gift-gift gitu ada nggak sih? Nah, belum lah. Hadiahnya disayang terus tiap hari, Iya. Disayang tapi di rumah sakit di ruang tunggu. di mana aja. Iya. Makna pernikahan yang sekarang nih seperti apa sih mungkin buat kalian berdua gitu kan makin harmonis, makin romantis gitu. Mungkin lihatnya seperti apa? Saya sih memang seperti kata mama saya ya, cari pasangan hidup itu bukan cuma nih contoh kayak saya cari istri gitu terus beranak pinak, enggak lah. Kita mungkin boleh dikasih rezeki atau berkat sama Tuhan berupa anak, tapi nanti kalau anak udah dewasa yang nemenin kita sampai mati ya istri lagi bukan anak. Jadi memang penting untuk mencari seseorang yang bisa menerima kekurangan kita, bisa berdebat sama kita, bisa berantem tapi bisa baikan, sekaligus bisa menjadi teman hidup yang benar-benar arti kata temen ya, bukan cuman teman hidup yang arti kata luas, tapi teman hidup yang benar-benar ya teman, lu teman gua sampai nafas terakhir gitu yang nemenin gua gitu.
Mungkin orang lain bisa pada pergi, tapi orang tua kita bisa pergi, anak kita bisa pergi, tapi namanya teman hidup, ya lo yang nemenin gua gitu kan. Itu sulit untuk dicari, makanya lebih baik telat menikah daripada buru-buru menikah tapi salah pasangan. Untuk menjaga rumah tangga tetap harmonis kayak seperti kalian gitu, seperti Aduh, apa? kita juga masih belajar, masih 7 tahun, prosesnya masih panjang, jadi masih sama-sama belajar terus lah, masih berproses terus gitu. Cuman so far sih kita tuh apa ya Ya cari pasangan hidup tuh yang logis-logis aja, yang logik aja, yang sesuai dengan kenyataan aja. Jadi jangan terlalu banyak yang nonton drama-drama, sinetron-sinetron tuh benar-benar tidak sesuai dengan kehidupan nyata. saling bisa kompromi kali ya, saling bisa ngertiin gitu. Kan namanya pasangan itu kan dua kepala, jadi kan pasti ada lah perbedaan pendapat, itu mah wajar, tapi gimana caranya kita harus dewasa untuk hadapin perbedaan pendapat itu, nggak boleh dibikin baper-baper. Jadi itu tadi kan memang kita tuh bakalan seumur hidup bakalan bareng terus, jadinya ya harus selalu kasih yang terbaik satu sama lain, harus bisa menghargai, mengasihi, mengandalkan Tuhan aja. Ya. Namanya setiap rumah tangga kan pasti ada kerikil-kerikilnya ya. Ya. Kalau misalnya kalian lagi ribut, biasanya siapa sih yang sering ngalah mungkin? Kita tuh jarang banget ribut loh. Jarang banget berantem. Oh gitu. Kayaknya setahun Iya. pun nggak hitung jari. Ya setahun ya adalah sekali Iya, mungkin. maksudnya nggak sampai lebih dari jari. Tapi kita nggak pernah tuh yang namanya maki-makian terus Oh, ngomong meledak-meledak, nggak pernah. beda pendapat, mungkin lebih ke Iya, argue, beda paling gitu pendapat argue aja. tapi itu pun juga cuma sebentar, habis itu ya udah. Habis itu berpelukan lagi. Oke. Kak, tambahan dong sedikit tentang Gisel sama Gading nih yang banyak banget yang support buat rujuk lagi gitu. Netizen terutama ya, pengen banget Aku mereka dorongin, halo. sebagai sahabat gimana ngelihatnya seperti apa mungkin? Ya pokoknya apa yang buat dia bahagia kita dukung, apapun pilihannya. Selalu selalu ada di belakangnya buat support, cheering terus, pokoknya ya apapun itu, pokoknya bikin dia bahagia mah kita dukung kok. Tapi kakak pribadi pengennya rujuk atau gimana sih? Terserah yang ngejalanin mas, kan kita nggak ngejalanin jadi kita nggak paham, jadi Betul. kita cuma bisa support aja. Oke. Dan Mas Emi? Ya, sama support aja yang terbaik lah. Gading juga lagi kayaknya juga lagi enak-enaknya sendiri ya kan, lagi moto-moto, main motor semuanya lah. Tapi kalau mau rujuk pun ya ayo. Ya pokoknya Mau jadi yang teman. penting mereka bahagia. Iya, kan? pokoknya dua-duanya bahagia Apapun deh. yang dua-duanya bahagia kok. Iya. Iya. Kan netizen juga support banget, apalagi mereka sering liburan masih bareng Gempi gitu ya. Kan kalau netizen kan ya namanya masyarakat, kalau lihat kan lihat orang bahagia kan ikut bahagia kan, yang jalanin aja, kita balikin yang ngejalanin. Kalau yang ngejalanin bahagia ya kita dukung apapun itu pokoknya. Oke. Kemudian